Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desra Saifianda dengan NIM 3332210013. Sini saya akan menerangkan materi tentang kesetimbangan kimia part yang kedua. Materi-materi yang akan jelaskan di sini yang pertama yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kesetimbangan reaksi, kemudian menentukan tetapan kesetimbangan berdasarkan tekanan Kp. Kemudian yang ketiga yaitu hubungan antara Kc dan Kp, dan yang keempat yaitu aplikasi reaksi kesetimbangan pada industri. Yang pertama yaitu faktor-faktor. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi kesetimbangan reaksi ini ada 4. Yang pertama yaitu perubahan konsentrasi, yang kedua perubahan tekanan atau volume, yang ketiga yaitu perubahan suhu, dan yang terakhir yaitu penambahan katalis. Kemudian yang pertama yaitu perubahan konsentrasi. Nah, sesuai dengan asas Le Chatelier, jika salah satu zat konsentrasinya diperbesar, reaksi akan bergeser ke arah yang berlawanan. Jika salah satu zat konsentrasinya diperkecil, maka reaksi tersebut akan bergeser ke arah zat tersebut. Nah, di sini ada contohnya. Pada percobaan ini didapatkan bahwa penambahan ion Fe3+ dan SCN- menyebabkan larutan standar menjadi lebih merah, berarti ion Fe SCN2+ ini bertambah. Nah, pada kesetimbangan ini, adanya penambahan ion Fe3+ dan ion SCN- menyebabkan kesetimbangan bergeser ke arah ion Fe SCN2+. Nah, di sini dijelaskan kalau misalkan konsentrasi produknya yang bertambah, maka pergeserannya ke kiri. Lalu jika konsentrasi produknya yang berkurang, maka pergeserannya ke arah kanan. Kemudian kalau reaktannya yang bertambah, maka pergeserannya ke kanan, dan jikalau reaktan yang berkurang, maka pergeserannya ke arah kiri. Kemudian yang kedua yaitu perubahan tekanan ataupun volume. Perubahan tekanan ini kebanyakan melibatkan spesi dalam fasa gas karena padatan dan cairan pada dasarnya itu incompressible. Nah, di sini dari reaksi N2 ditambah 3H2 yang menghasilkan 2NH3, jumlah koefisien reaksi di kanan ini yaitu 2. Di sini dapat lihat koefisiennya itu 2, dan koefisien reaksi di kiri itu ada 4, yaitu 1 ditambah 3. Nah, ya, jika tekanannya itu diperbesar ataupun volumenya diperkecil, maka kesetimbangannya akan bergeser ke arah kanan. Maksud kanan ini yaitu jumlah koefisien yang kecil. Nah, kan di kanan ini koefisiennya lebih kecil daripada yang di kiri. Jadi dia bergeser ke arah kanan jika tekanannya diperbesar ataupun volumenya diperkecil. Kemudian yang kedua, jika tekanannya diperkecil atau volumenya diperbesar, maka akan bergeser ke arah koefisien yang lebih besar, atau dalam contoh ini yaitu ke arah kiri. Kemudian yang ketiga yaitu ada perubahan suhu. Perubahan suhu ini akan mengubah nilai konstanta kesetimbangan. Oleh karena itu, suhu harus disertakan dalam penulisan nilai Kc. Nah, di sini dapat dilihat jika perubahannya itu menaikkan suhu, maka reaksi eksotermiknya itu turun dan reaksi endotermiknya naik. Kemudian jika suhunya turun, maka reaksi eksotermiknya naik dan reaksi endotermiknya turun. Nah, dari reaksi di atas ini, reaksi ke kanan eksoterm berarti reaksi ke kiri endoterm. Nah, jika pada reaksi kesetimbangan tersebut suhu dinaikkan, maka kesetimbangan akan bergeser ke kiri atau ke arah endoterm yang membutuhkan kalor. Jika pada reaksi kesetimbangan tersebut suhu diturunkan, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah kanan atau ke arah eksoterm. Kemudian yang terakhir yaitu penambahan katalis. Katalis menurunkan EA untuk reaksi maju dan reaksi balik. Katalis juga tidak mengubah konstanta kesetimbangan dan tidak menggeser kesetimbangan. Di sini dapat dilihat yang tanpa katalis dan juga menggunakan katalis. Terdapat perbedaan di mana EA di sini lebih pendek dibanding yang tanpa menggunakan katalis. Kemudian kita masuk ke materi yang kedua yaitu tetapan kesetimbangan. Di sini kita akan menentukan Kp. Kp adalah tetapan kesetimbangan berdasarkan tekanan parsial, yang mana kesetimbangan zatnya dalam wujud gas. Nah, di sini ada rumus Kp yaitu bisa dilihat sendiri di sini Kp sama dengan P di sini yaitu tekanan parsial
dan C, D, A, B yang huruf besar ini merupakan ya tekanan parsial dari masing-masing gas. Kemudian di sini ada pangkatnya itu yaitu koefisien dari gas tersebut. Nah, contohnya itu sebagai berikut. Di sini ada reaksi N2 ditambah 3H2 yang menghasilkan 2NH3. Maka Kp sama dengan PNH3 pangkat 2 karena koefisien NH3-nya 2 per PN2 pangkat 1 karena koefisien N2-nya itu 1 dan PH2 pangkat 3 karena koefisien H2-nya itu 3. Contoh soalnya yaitu dalam reaksi kesetimbangan pada suhu 500 derajat Celcius didapatkan PNH3 yaitu 0,147 atm, kemudian PN2 yaitu 6 atm dan PH2 yaitu 3,70 atm. Hitunglah Kp saat suhu 500 derajat Celcius dengan persamaan reaksi N2 ditambah 3H2 menghasilkan 2NH3. Nah, di sini karena yang diketahuinya adalah tekanan parsial dari masing-masing produk dan reaktan, maka kita langsung saja substitusikan tekanan parsial tersebut ke dalam persamaan Kp. Persamaan Kp-nya seperti yang sudah dijelaskan di slide sebelumnya, yaitu tinggal dimasukkan saja PNH3 pangkat 2. Di sini NH3-nya koefisiennya 2, kemudian per PN2 pangkat 1 dikali PH2 pangkat 3. Koefisiennya dilihat sekali lagi sama dengan tinggal dimasukkan dari PNH3-nya yang diketahui yaitu 0,147 pangkat 2 per P-nya N2-nya yaitu 6 dan juga PH2-nya 3,70 pangkat 3. Dapat didapatkan hasilnya yaitu 7,11 kali 10 pangkat min 5. Kemudian materi yang ketiga yaitu hubungan antara Kc dan juga Kp. Rumus Kc dan Kp. Hubungan antara Kc dan Kp itu dapat ditulis sebagai berikut, di mana Kp sama dengan Kc dikali RT pangkat delta N. R di sini maksudnya adalah tetapan gas umum atau 0,082. Ini sudah tetap. Kemudian T-nya itu suhu dan delta N-nya itu adalah ini. Delta N merupakan selisih koefisien gas produk dengan reaktan. Jadi gas produk dikurangi gas reaktan mendapatkan delta N. Oke, lanjut contoh soalnya. Yang pertama, pada suhu 27 derajat Celcius dalam ruangan dengan volume tertentu yang bertekanan 1 atmosfer terdapat gas N2O4 yang terurai menjadi NO2 dengan reaksi N2O4 menghasilkan 2NO2. Jika R-nya sama dengan 0,082 dan Kp-nya yaitu 0,489 atm, maka harga Kc pada suhu tersebut adalah, di sini koefisien pertama kita ini mencari delta N-nya dulu. Delta N tadi rumusnya yaitu koefisien produk dikurangi reaktan. Di sini lihat koefisien dari N2O4-nya yaitu 1 dan koefisien dari NO2-nya yaitu 2. Berarti 2 dikurangi 1 sama dengan 1. Lalu tinggal masukkan saja ke dalam rumus karena sudah diketahui semuanya. Kp sama dengan Kc dikali RT pangkat delta N. Kp-nya yaitu 0,489 sama dengan Kc dikali 0,082 dikali 300 pangkat 1. Diteruskan saja seperti hitung-hitungan pada umumnya. 0,489 sama dengan 24,6 Kc. Kc sama dengan 0,489 per 24,6. Kemudian Kc sama dengan 0,0199 dan Kc sama dengan 0,02. Maka diketahui harga dari Kc pada suhu tersebut adalah 0,02. Kemudian kita lanjut ke contoh soal yang nomor 2. Di sini diketahui pada suhu 750 Kelvin besar nilai Kc untuk reaksi kesetimbangan N2 ditambah 3H2 menghasilkan 2NH3 adalah 4,5 kali 10 pangkat min 2. Jika R-nya sama dengan 0,082, maka nilai Kp dari reaksi tersebut adalah,
Di sini kita mencari delta N-nya dahulu. Yang pertama, koefisien dari NH3-nya yaitu 2 dikurangi koefisien dari reaktannya yaitu T1 ditambah 3 yaitu 4. Jadi delta N-nya 2 dikurang 4 sama dengan min 2. Kemudian kita langsung masukkan saja ke rumus yang tadi. Kp sama dengan Kc dikali R dikali T pangkat delta N. Di sini delta N-nya itu min 2. Karena ini minus, maka kita taruh di bawah agar menjadi positif. Kemudian tinggal disubstitusikan saja. Kp sama dengan 4,5 dikali 10 pangkat min 2, ini Kc-nya, di per R-nya 0,082 dikali T-nya 750 pangkat 2. Maka dilanjutkan hitung-hitungannya seperti hitungan matematis biasa. 4,5 dikali 10 pangkat min 2 per 61,5 pangkat 2 sama dengan 4,5 dikali 10 pangkat min 2 per 3782,25. Maka Kp-nya adalah 1,2 dikali 10 pangkat min 5. Kemudian yang terakhir yaitu aplikasi reaksi kesetimbangan pada industri. Aplikasi reaksi kesetimbangan ini contoh yang saya ambil yaitu amonia disintesis di industri melalui proses Haber. Di sini diketahui pada reaksi kesetimbangan amonia di atas ini pembuatan amonianya itu merupakan reaksi eksoterm. Oleh karena itu, kondisi optimum yang harus dilakukan untuk memaksimalkan produk ada beberapa cara. Nah, yang diketahui di sini ada 4 cara untuk memaksimalkan hasil NH3. Yang pertama yaitu mengurangi NH3 dengan menghilangkan atau mengeluarkan NH3 saat baru terbentuk. Kemudian yang kedua yaitu mengurangi volume atau tingkatan tekanan. Kemudian yang ketiga yaitu menurunkan suhu, karena peningkatan suhu ini dapat menyebabkan kesetimbangannya bergeser ke arah reaktan, karena reaksinya ini sekarang merupakan reaksi eksoterm. Dan yang terakhir yaitu menambahkan katalis. Nah, berikut adalah gambar alat yang digunakannya. Alat ini tuh membantu mendorong kesetimbangan ke arah kanan dengan mengeluarkan amonia NH3 dari sistem. Ya, sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.